Halo everyone, pada hari ini saya akan membahas mengenai pemanasan global. Tapi sebelum mulai, let me introduce myself. Nama aku Tracy Octavia, yang dimana pada hari ini aku akan membahas mengenai pemanasan global. Tapi sebelum kita mulai, gak asik kalau intro, jadi kita intro dulu gak sih? Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Oke, kita masuk ke topiknya, yang dimana pada hari ini saya akan membahas mengenai pengertian efek rumah kaca, proses terjadinya gas rumah kaca, penyebab timbulnya efek rumah kaca, akibat yang ditimbulkan oleh rumah kaca, solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Oke, untuk bagian yang pertama kita akan membahas pengertian efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut greenhouse effect. Pada awalnya berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim yang dapat memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin. Bagian yang kedua akan membahas proses terjadinya gas rumah kaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukiman bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa melalui atmosfer sehingga suhu bumi menjadi lebih panas. Bagian yang ketiga, penyebab timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas, karbon dioksida atau yang disebut CO2, dan gas-gas lainnya seperti metan dan nitrous oksida, HVCS, PFCS, dan SV6. Di atmosfer yang disebut gas rumah kaca, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau yang disebut dengan BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun, sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang tereminisasikan ke angkasa sebagai hasil dari aktivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Dampak positif dari efek rumah kaca, di mana pertama adalah atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca membuat manusia menjadi berhati-hati dan menghemat terhadap penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Yang ketiga, manusia menjadi kreatif karena mengolah limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Yang keempat, membuat manusia lebih menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan hidupnya, yaitu salah satunya yang terdapat pada menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Maka, reboisasi kembali digalakkan dan penanaman pohon di kota-kota besar mulai dilakukan. Bukan hanya memiliki dampak positif, tetapi dari efek rumah kaca ini mempunyai dampak negatif, yang dimana yang pertama adalah meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Yang ketiga, efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Yang keempat, efek rumah kaca menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Iklim di bumi menjadi tak menentu dan susah diprediksikan, sehingga mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panen. Masuk ke dalam topik pemanasan global, saya akan menampilkan tahap-tahap pemanasan global seperti ini. Bagian yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau yang sering disebut sebagai global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca.
Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim. Kedua, penyebab pemanasan global. Topik yang pertama, efek rumah kaca. Keadaan radiasi infrared gel panjang terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Yang kedua, efek umpan balik. Contohnya adalah kasus pada proses penguapan air, hilangnya kemampuan memantulkan cahaya atau albedo oleh es. Yang ketiga, kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat. Poin ketiga, penggundulan hutan. Penggundulan hutan yang mengurangi penyerapan karbon oleh pohon menyebabkan emisi karbon bertambah sebesar 20% dan mengubah iklim mikro, lokal, dan siklus hidrologis sehingga mempengaruhi kesuburan pada tanah. Topik yang ketiga, dampak dari pemanasan global. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Dampaknya pada daerah kutub jika bumi memanas, yang dimana es akan mencair, daratan akan semakin mengecil, dan temperatur musim dingin dan malam akan naik. Pada daerah hangat, akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Yang ketiga, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Topik yang keempat, pengendalian pemanasan global. Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan atau mengurangi global warming, yang pertama adalah menanam banyak pohon. Yang kedua, bepergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya seperti sepeda. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Yang keempat, mengurangi penggunaan AC dan lemari pendingin. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik. Yang keenam, memisahkan sampah kertas, plastik, dan kaleng agar dapat didaur ulang kembali. Saya akan menampilkan skema proses dari pemanasan global, yang dimana kita akan melihat bersama-sama dari gambar pertama, yaitu cahaya tanpa matahari sebagian dikembalikan ke angkasa, sebagian diserap oleh bumi, yang akan dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah. Pada yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Tahap yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Tahap yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Yang kelima, radiasi yang dipancarkan kembali oleh bumi disebabkan oleh CO2 di atmosfer, yang kemudian sebagian besar dipancarkan ke angkasa, dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer bumi. Pencegahan pemanasan global. Poin pertama yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida dari udara, serta dimanfaatkan hasilnya terutama pada kayu. Poin yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memang membuat kita hidup lebih mudah dan praktis. Namun, dari segi kesehatan dan ketahanan alam, hal ini kurang baik jika dijadikan kebiasaan sehari-hari. Hal buruk yang diberikan oleh kendaraan bermotor adalah polusi yang dikeluarkannya. Output dari bahan bakar mesin tersebut adalah CO2 yang berpeluang menjadikan suhu bumi menjadi lebih mudah panas. So, dari kesimpulannya, faktor terbesar penyebab terjadinya pemanasan global adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Untuk itu, maka yang bisa menjadi faktor penghambat laju pemanasan global ialah tangan manusia itu sendiri. Munculnya kesadaran diri sendiri akan cinta terhadap bumi merupakan awal bahwa bumi kembali kepada kondisi terbaiknya. Rawat lingkungan seperti kalian merawat diri sendiri kalian. Oke, so jadi cukup sekian pada pembahasan pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian. Bye-bye.